Kalau orang tuh membalas keburukan dengan keburukan, ya ini preman ketemu preman, bajingan ketemu bajingan. Tapi kalau orang membalas keburukan dengan kebaikan, ini namanya orang takwa. Ini namanya pengikutnya para anbiya, ini namanya orang yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena kita ini di dunia ini mau buat kebaikan. Mengenai orang buat keburukan, kenapa kita ikut-ikutan buat keburukan? Akhirnya kita akan sama-sama buruk dengan dia. Apa bedanya? Oh, dia nyemooh saya ganti toh. Nah, ya berarti kamu dengan dia sama aja pencemooh. Nah, dia melototin saya ganti toh, tak ludahi. Nah, kamu lebih buruk kalau melotot atau diganti dengan ludah. La ilaha illallah. Jadi orang itu kalau pertimbangannya itu saya ini pengen dapat kebaikan, nanti bisa ngontrol emosi, bisa ngontrol sikap. Tapi kalau hanya sekedar cari puas, cari balas dendam, ya akhirnya jadi pendendam, bukan orang yang berbuat kebaikan. Nah kalau orang itu berbuat begitu tuh apa yang terjadi? Fa idzal ladzi, maka ternyata orang yang bainaka, yang ada antara engkau, wa bainahu, dan antara dia, adawatun, permusuhan. Jadi kalau orang itu membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang yang ada permusuhan dengan kita, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan orang tadi waliyun, teman, hamimun, yang akrab, yang dekat. Jadi kalau kita buat begitu itu baik, dibuat buruk kita buat baik pada orang tersebut, nanti akhirnya musuh-musuh kita akan jadi teman-teman karib kita. Orang itu yang hebat tuh bagaimana toh? Dengan sebab dia musuh-musuhnya masuk surga. Itulah kerjanya para anbiya dan kerjanya para sahabat, kerjanya para dai-dai selepasnya. Musuh jadi teman masuk surga. Itu orang hebat. Tapi kalau orang yang paling jelek itu gimana? Musuhnya tetap jadi musuh, sudah jelek. Nggak ada yang dapat hidayah sebab dia, karena dia pun membalas dengan permusuhan. Ada yang lebih jelek lagi, teman-temannya jadi musuh dia. Bahkan teman-temannya didoakan buruk oleh dia. Bahkan teman-temannya dengan sebab dia jauh dari kebaikan. Itu sudah buruk sekali. Seperti Iblis dulu temannya dengan para malaikat, ibadah dengan para malaikat. Tetapi ujung-ujungnya malah jadi musuh bebuyutannya para malaikat. La ilaha illallah. Nah, siapa yang diberi sifat mulia tadi siapa? Diburuki tapi malah membaiki itu siapa? Orang yang mempunyai dua nasib ini, dua sifat dan satu nasib, satu sifat dan dua nasib. Wa ma yulaqaha, dan tidak dianugerahi sifat mulia tersebut, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi dia tidak mengikuti emosinya, tapi dia memang sabar, bisa menahan diri, menahan emosi. Yang dipertimbangkan adalah kebaikan, ridhonya Allah, bukan yang dipertimbangkan marah dia, emosi dia. Wa ma yulaqaha, dan tidak dianugerahi sifat yang baik tersebut, membalas keburukan dengan kebaikan, illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang mempunyai bagian yang agung, orang yang punyai nasib yang begitu mujur, di akhirat sana dapat pahala yang luar biasa. Maka kalau kita ini diburuki orang ganti buruk, itu berarti ini bukan bagian orang yang sabar. Padahal orang yang sabar ini janji Allah akan ditolong oleh Allah, wallahu ma'as sabirin. Orang yang sabar itu Allah akan memberi pahala kepada orang yang sabar, pahala sampai malaikat pun nggak bisa menghitungnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Oh berarti saya ini kalau belum sabaran nih termasuk orang yang belum layak untuk dapat nusratullah dan dapat pahala yang tidak terhitung dari Allah. Orang rendahan saya ini. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Kalau saya belum dapat sifat yang mulia tadi, maknanya saya ini nasib saya di akhirat sana ini nasibnya itu kurang beruntung, bagiannya dikit. Ya kalau kebagian, kalau enggak kebagian. Nah, karena kebagiannya sudah kita salurkan pada nafsu semua, pada emosi semua. Orang itu kalau pertimbangannya adalah nafsunya, Allah berfirman, walaupun Nabi Muhammad masih ada, tidak bisa membimbing dia. Pertimbangannya apa enaknya? Apa enaknya? Bukan apa baiknya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Kurang lebihnya artinya orang yang kamu lihat menuhankan nafsunya, menuhankan keinginannya, kamu tidak bisa ngurus dia, wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak bisa bimbing dia, apalagi Pondok Al-Fatah. Pokoknya aku pengen ngerokok, ya ngerokok. Sak donya nasihati ya. Pelajarannya sampai tuntas, sing pertimbangannya bukan pelajaran, kok pertimbangannya piye enake. La ilaha illallah. Maka ingat kalau kita ini sudah panutan kita tuh nafsu kita, ya berarti kita ini di mana saja tidak dapat kebaikan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Tapi kalau orang itu pertimbangannya ridhonya Allah, walaupun di istananya Fir'aun, bahkan di kamarnya Fir'aun, bahkan jadi istrinya Fir'aun tidak terpengaruh dengan Fir'aun. Contohnya siapa? Asiyah istrinya Fir'aun, yang akhirnya Nabi bersabda itu Asiyah akan jadi istri saya nanti di surga. Akan ada walimah besar di surga sana, walimahnya Asiyah dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti diundang. Gitu. Kalau masuk surga nanti minta undangan. Kan kok bisa Pak? Iya toh, surga itu kan standarnya walakum fiha ma tashtahihil anfus. Apa saja yang diri kalian mau terlaksana, asalkan itu tidak melanggar. Tentu saja orang di surga, orang yang diridhoi Allah enggak ada keinginannya yang melanggar. Pengen ikut hadir walimah, ahlan. La ilaha illallah. Tapi kalau orang itu pertimbangannya nafsunya, walaupun ayahnya adalah pertama kali Nabi di dunia ini, bahkan dia hamilnya pun di surga, yaitu Qabil, ya ayahnya pun tidak mampu untuk membimbingnya. Surga yang jadi awal kejadian pun tidak manfaati untuk dia. Pertama kali pembunuhnya manusia Qabil. Istrinya Nabi Lot, Nabi Nuh di tempat yang terbaik, suami yang terbaik, suasana terbaik, tapi malah bukan ikut suaminya, malah ikut orang-orang kafir. Jadi ceritanya manusia di dunia ini memang kalau nggak dapat hidayah ya dididik oleh siapapun tidak bisa. Jadi kalau sudah dipilih oleh Allah, dimanapun dia akan jadi orang baik. Famusalladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik oleh malaikat Jibril ujung-ujungnya jadi orang kafir. Musa siapa itu? Musa Samiri.
Dari kecil yang merawat dia malaikat Jibril. Fa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik waktu kecilnya oleh Fir'aun diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah, bukan utusan Allah saja, ulul azmi minar rusul, yang banyak ulama berpendapat derajat beliau adalah selepas derajatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana itu penting, pelajaran itu penting, guru yang baik itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu semua, pilihan dari Allah. Kadang-kadang itu ngaji nggak pernah doa nangis, ya Allah pilihlah saya, nggak pernah. Pokoknya masuk kelas tidur di kelas, masuk kelas tidur di kelas, itu aja. Lah kalau nggak pernah minta bagaimana mau diberi? Minta aja nggak pernah loh. Akhirnya berangkat ngaji itu ogah-ogahan, ngeluyur, semangat 45, jajan semangat apa itu 65. La ilaha illallah. Ya, insyaallah hari ini itu. Nanti lepas maghrib teman-teman santri semuanya, putra-putri, kita minta baca ayat hirzi tambahan minimal 1 kali. Dengan Quran diatur aja di halaqah masing-masing satu juz. Setiap orang niatnya ikut niat kami, insyaallah ya. Biar semuanya barokah, negara aman, kemudian orang Islam ditolong oleh Allah, bersatu dalam ridhonya Allah. Antum semua jadi wali-wali Allah. Duitnya banyak, halal lagi. Dengan duit banyak halal, aminnya dari hati. Insyaallah istrinya solihah, suaminya soleh. Begitu. Ini diatur aja, nanti 30 orang satu khataman, 30 orang satu khataman gitu ya. Ya halaqahnya masing-masing kan sudah biasa. Putra-putri nanti lepas maghrib insyaallah. Di samping ayat hadis yang sudah biasa kita baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika